Dalam usia pra-remaja sampai remaja, saya menyebutnya sebagai sebuah masa transisi. Ada dua bentuk self-confidence atau kepercayaan diri atau citra diri dalam pribadi saya yang kontradiktif atau saling bertentangan. Yang satu baik, yang satu lagi kurang baik. Nah, Bapak Ibu, saya akan cerita yang baik terlebih dulu. Sejak kecil, saya ini dianggap anak yang pintar oleh papi mami dan juga oleh seluruh keluarga besar. Mereka sering memuji saya sebagai anak yang pintar, anak yang cerdas. Tidak heran, saya punya citra diri yang baik dalam soal yang satu ini. Sebetulnya, prestasi saya di sekolah tidaklah istimewa, walaupun mungkin di atas rata-rata. Andaikan waktu saya duduk di bangku sekolah dasar, satu kelas itu ada 40 anak, lalu dibagi menjadi dua kelompok antara anak-anak pintar dan anak-anak bodoh, mungkin bisalah saya merasa yakin ada di kelompok anak-anak yang pintar, tapi bukan di ranking atas. Rasanya mungkin menengah ke bawah. Nah, prestasi saya mulai meningkat ketika saya duduk di bangku SMP dan SMA. Kelas 1 SMP saya 5 besar di kelas. Lalu kelas 2 SMP, waktu sekolah mengadakan klasifikasi kelas unggulan, saya ada di kelas unggulan itu. Dan ranking saya adalah 9 dari sekitar 26 atau 28 anak. Kelas 1 SMA saya juga 5 besar di kelas, dan kelas 2 SMA saya bisa ranking 2 di kelas. Nah, citra diri saya yang kurang baik adalah dalam hal yang berbeda. Begini ceritanya Bapak Ibu. Sejak saya lahir, Mami merasa bahwa anaknya ini kurang cantik. Bahkan paling tidak cantik dibandingkan adik saya, sepupu-sepupu saya, dan tante-tante saya. Mereka semuanya cantik-cantik. Mami bahkan bercerita, pernah berdoa begini, "Tuhan, kenapa saya punya anak kok jelek-jelek amat? Hidung pesek, mata cindul, bibir tebal, kulitnya juga hitam, tidak putih." Katanya, waktu Mami sedang mengandung saya, Mami tidak suka kepada seorang asisten rumah tangga yang waktu itu bekerja kepada keluarga besar kami. Jadi waktu saya lahir, wajah saya mirip dengan wajah ART tersebut. Karena wajahnya jelek, jadi menular kepada saya. Apa menasihati Mami supaya mengatakan rasa tidak sukanya itu langsung kepada sang ART yang bersangkutan demi menyelamatkan saya. Mami turuti nasihat Apo. Akibatnya ART tersebut langsung berhenti bekerja, minta keluar. Mungkin seiring waktu berjalan, ada perubahan-perubahan yang terjadi sehingga saya pun menjadi semakin mirip dengan papi dan mami. Tapi masalah saya jelek ini masih terbawa sampai masa remaja. Mami pernah menasihati saya begini, "Lirin, sekolah harus pintar. Kalau sudah kita jelek, sekolahnya bodoh, nanti tidak akan ada laki-laki yang suka." Sebetulnya maksud Mami adalah supaya saya belajar serius, fokus belajar, supaya tidak tergoda untuk cepat-cepat menikah seperti yang dialami oleh Mami dan tante-tante saya. Mereka semuanya menikah muda, tidak ada satupun yang kuliah, apalagi jadi sarjana. Masalahnya, hal ini membekas di hati saya. Jadi kalau ada orang bilang bahwa saya ini cantik, saya tidak percaya. Saya berpikir bahwa orang itu berbohong, lalu saya merasa malu. Tapi kadang-kadang jujur, saya diam-diam merasa bahwa saya ini cantik. Jadi masa remaja saya sering galau hanya gara-gara ini, antara saya cantik atau tidak cantik. Seperti umumnya remaja lain, saya juga ingin punya pacar. Ada beberapa
suka kepada saya. Ada yang menyatakan langsung, lisan, melalui surat, melalui puisi. Ada yang sudah sering datang ke rumah, hari-hari tertentu bahkan di malam minggu. Ada juga yang menyatakan perhatian secara khusus. Tapi tidak ada satupun dari mereka yang bisa saya terima. Ada yang betul-betul saya juga ingin menjadikan pacar, tapi ada sesuatu yang menghalangi sehingga saya tidak bisa open dan juga tidak bisa welcome. Akhirnya, selama masa remaja ini, saya tidak pernah punya pacar. Jika Anda ingin terus mengikuti kisah kesaksian hidup saya ini, silakan untuk terlebih dulu like dan follow video saya ini ya. Sampai jumpa dalam video berikutnya. Shalom.